Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu tentang pembagian benda-benda yang najis ya. Ada yang kita sebut sebagai najis aini ya, najis yang ada fisiknya, diidentifikasi lewat 3 hal, lewat warnanya, baunya, rasanya. Ada yang disebut sebagai najis hukmiyah. Najis hukmiyah adalah status najis yang masih melekat ketika badan, pakaian atau tempat belum disucikan atau belum dibersihkan. Kita juga sudah membahas ada beberapa jenis najis ya. Ada yang namanya najis mughalladhah, najis yang berat. Najis yang berat itu hanya 2 hal, sifatnya hewani, yaitu najisnya anjing dan babi. Kita juga sudah membahas ada yang namanya najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu najis yang ringan. Najis yang ringan itu adalah air kencingnya, air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun, yang hanya mengkonsumsi air susu ibunya ya. Kita sebut sebagai najis mukhaffafah, najis yang ringan. Jazakallah. Ada juga kita bagi najis yang namanya najis mutawassithah. Najis mutawassithah ini najis rata-rata ya, najis pertengahan, najis medium, yaitu semua benda yang najis selain anjing dan babi dan selain air kencing anak laki-laki di bawah usia 2 tahun. Bagaimana cara membersihkan najis-najis ini? Yang pertama, media bersuci najis itu hanya 1, air. Ini berbeda dengan media bersuci hadas. Media bersuci hadas itu air. Kalau air tidak ada, alternatifnya adalah debu atau tanah. Kita nggak bisa wudu, alternatifnya tayamum, menggunakan debu. Kita nggak bisa mandi, alternatifnya tayamum, menggunakan debu. Ini kalau hadas. Kalau najis, kalau sifatnya cebok, membersihkan kotoran. Kalau air tidak ada, dapat digantikan oleh batu. Dulu di masa Rasul batu. Apakah batu bersifat baku? Tidak. Batu bisa digantikan oleh setiap benda suci apapun ya, benda suci apapun yang dapat menghilangkan najis dan bukan merupakan benda yang dimuliakan. Maka sekarang kita bisa cebok menggunakan tisu, bisa, nggak ada masalah ya. Tapi di luar cebok nanti membersihkan najis itu mutlak hanya menggunakan air. Jadi tidak ada lagi pertanyaan kalau air tidak ada bagaimana begitu. Kalau air tidak ada ya tidak suci, begitu saja. Sebab najis itu kaitannya adalah ketika akan sholat. Hadas itu juga kaitannya adalah ketika akan sholat. Ketika akan sholat. Saya kasih contoh sederhana. Bapak kentut sekarang, hadas. Bapak kentut sekarang tidak dituntut melakukan wudu, tidak. Bapak berwajib melakukan wudu ketika Bapak akan sholat. Sholat wajib yang terdekat itu zuhur. Jadi kalau Bapak sekarang kentut, tuntutan wudu baru ada nanti zuhur. Jadi kaitan hadas itu nanti dengan sholat. Meskipun Nabi nganjurkan agar orang selalu berada dalam keadaan suci. Anjurannya begitu. Tapi kewajibannya, tuntutannya kalau akan sholat. Najis juga sama. Najis itu kalau diartikan itu biasa disebut adalah a'yanun. Atau sebagian ulama nyebut syai'un. Mustaqdharun syar'an yamna'u sihhatas shalah. Ya. Sesuatu atau benda-benda yang dianggap menjijikan dalam pandangan agama yang menghalangi keabsahan sholat. Jadi najis itu kaitannya dengan keabsahan sholat.
Kalau tidak ada kaitan dengan keabsahan sholat, sampai kapanpun dia bernajis ya nggak ada masalah. Misalnya, ini nggak ada ibu-ibunya, hanya bapak-bapak. Ibu-ibu yang ngalami datang bulan. Saya juga nggak paham tuh, kenapa disebut datang bulan. Ibu-ibu yang ngalami datang bulan, itu kan 15 hari keluar menstruasi, batas maksimalnya. Artinya selama 15 hari ya selalu berada dalam keadaan najis. Ya nggak masalah. Kenapa nggak masalah? Karena memang tidak wajib sholat. Nggak ada masalah, nggak wajib sholat. Jadi kaitannya apa? Kaitannya adalah najis-najis itu kaitannya dengan sholat. Anak kecil yang pakai apa? Pakai pampers. Nah, anak kecil yang pakai pampers itu kan, mohon maaf misalnya dia kencing dia apa gitu kan, belum penuh misalnya, orang tuanya belum pengen ganti pampasnya begitu, ya nggak ada masalah, karena anak kecil itu nanti tidak ada kaitannya dengan sholat. Menjadi masalah kalau anak kecil itu kita bopong pada waktu kita sholat, itu baru masalah. Tapi selagi nggak ada kaitannya dengan sholat nggak masalah ya. Maka nanti ulama beda pendapat, apakah wajib menghindarkan diri dari najis atau tidak. Ada hal-hal di mana kita dituntut untuk menghindari diri dari najis, ada. Kan nggak mungkin bapak berak sekarang ceboknya nanti zuhur, kan nggak mungkin. Berkeras semua itu bapak, kan nggak mungkin. Kata Ustadz kan baru wajib nanti kalau iya betul. Tapi kan ada hal-hal yang memang apa wajib kita hindari itu ada begitu kan. Bapak nggak mungkin beraknya sekarang, ceboknya nanti zuhur, itu nggak mungkin. Tapi kan ada orang-orang yang memang profesinya itu dekat dengan najis, ada. Misalnya mohon maaf jagal, profesinya jagal, tapi kok disuruh jauh dari najis ya nggak mungkin dong, nggak mungkin. Loh, dia memang profesinya jagal. Kalau jagal mau nggak mau kontak fisik dengan darah, kan begitu. Kalau dia kontak fisik dengan darah berarti najis. Maka nggak ada tuntutan apa-apa. Tuntutannya adalah bersihkan badan, ganti pakaian kalau nanti akan melakukan sholat. Patokannya kan begitu. Kalau dia masih belum melakukan sholat ya nggak ada masalah. Ya, banyak sekali hal semacam ini. Orang-orang misalnya yang menjadi pemulung, orang-orang misalnya yang profesinya berdekatan dengan najis, tukang bekam, kan begitu kan, dekat dengan najis dan yang lain-lain sebagainya, maka kemudian apa? Mereka baru dituntut menghilangkan atau mensucikan najisnya ketika nanti akan melakukan sholat. Bagaimana cara menghilangkan najis? Najis yang paling berat dulu misalnya, najis mughalladzah. Najis mughalladzah itu najisnya anjing dan babi. Kontak fisik, apakah ada jilatan ataukah ada sentuhan yang salah satunya basah. Kalau jilatan pasti basah, nggak mungkin menjilat nggak basah, nggak mungkin. Tapi kalau kontak fisik, megang misalnya, bapak pegang begitu, itu kalau salah satunya tidak ada yang basah, maka tidak dianggap sebagai najis, tidak. Kecuali kalau nanti ada yang nempel, misalnya bulunya nempel di tangan kita, itu najis karena ada yang nempel. Tapi kalau bulunya tidak ada yang nempel, kita tadi habis megang sama-sama kering, nah itu enggak masalah. Tidak berpengaruh najisnya, tidak berpengaruh. Ya. Cara mensucikan najis mughalladzah itu dibasuh 7 kali, salah satunya menggunakan tanah. Sudah sempat kita bahas hadisnya, yaitu hadis Nabi bilang idza walaghal kalbu, kalau ada anjing menjilat. Jadi hadisnya babi tidak ada, Yang ada hadisnya itu anjing. Cuma babi disebut dalam Al-Qur'an sebagai binatang yang haram. Anjing tidak disebut begitu kan. Kalau babi itu nanti ayatnya adalah hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, itu kalau babi. Kalau yang najis mughalladzah aslinya itu adalah jilatan anjing. Kalau ada anjing menjilat tempat air kalian, bejana kalian, ina'a ahadikum kata Nabi, falyaghsilhu, maka hendaknya dia membasuh bejana itu
sab'a marratin 7 kali. Nanti ada riwayat ulahunna basuhan yang pertama, ada riwayat ukhrahunna basuhan yang terakhir, ada riwayat ihdahunna salah satu basuhannya ada. Biturabi menggunakan tanah atau menggunakan debu. Ini nanti kalau kajian usul fikihnya panjang, Pak. Bagaimana kalau anjingnya tidak menjilat? Bagaimana? Karena hadisnya kan menjilat. Bagaimana kalau anjingnya tidak menjilat? Misalnya, bagaimana kalau moncong anjing itu dilakban? Jadi kan dia nggak bisa menjilat begitu. Dia kemudian renang misalnya di kolam mandi kita. Apakah kemudian air itu menjadi najis? Itu nanti beda pendapat ya. Ada orang yang bilang itu ta'abbudi, maksudnya tidak bisa diketahui logikanya, maka dikatakan ya sama najis. Ada yang bilang ya kita terbatas pada nas saja. Nas bilangnya menjilat. Kalau tidak menjilat ya tidak najis. Ini nanti panjang. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i ya, itu nanti segala apapun yang kaitannya dengan anjing dan babi najis mughalladhah, cara membersihkannya basuh 7 kali, salah satunya dengan tanah atau debu. Bentuknya bagaimana? Apakah tanah kita taruh di tempat najis kita siram? Apakah kemudian siram dulu baru taruh tanah? Enggak masalah. Apakah tanahnya taruh dalam air? Enggak masalah. Repot Ustaz, pakai taruh tanah, enggak repot. Depan itu ada sungai. Pakai air sungai selesai masalah. Apakah tanah dapat digantikan oleh benda yang lain? Ini sudah pernah juga kita bahas kalau enggak salah. Apakah tanah bisa digantikan dengan sabun misalnya? Ada 2 macam. Ya, mutaakhirin Syafi'iyah itu ada 2 macam. Ada yang bilang bahwa tanah itu bisa tergantikan, ada yang bilang tanah itu tidak tergantikan. Kita ambil contoh hadis, misalnya hadis Rasul, kalau Rasul selesai istinja. Nah, ada hadisnya Maimunah, ada hadisnya Aisyah. Kalau Rasul selesai istinja, selesai cebok atau Rasul akan mandi, itu kebiasaan Rasul menggosok-gosok tangan kirinya di dinding atau tanah. Ada kebiasaan Rasul itu ada. Sebagian orang nanti memahami bahwa memang di masa Rasul belum ada yang namanya sabun, belum ada namanya sabun, belum ada. Belum ada sabun, belum ada sampo. Saya yakin bapak-bapak kecilnya ini enggak pakai sampo, enggak. Apa pakai merang, apa pakai jamur, apa pakai apa kan begitu. Jadi kita nggak usah jauh di zaman Rasul gitu kan. Zaman kecil kita juga mungkin sikat giginya nggak pakai odol itu kan gitu kan ya. Maka apa? Di masa Rasul sabun itu belum ada ya, belum ada. Nah sekarang kita kalau habis kita melakukan istinja, habis kita cebok, itu kita bersihkan apa? Tangan kiri kita menggunakan sabun. Kenapa? Najisnya mungkin hilang dengan air, tapi efek najisnya tidak hilang dengan air, tidak. Coba Bapak BAB, habis BAB cebok, nanti jangan dikasih sabun, cium tangan kirinya, kira-kira cium tangan kiri. Itu bau. Apakah tangan kiri kita yang bau itu najis? Ulama bedakan. Ada yang namanya fisik najis, ada yang namanya efek najis. Fisik najis itu kalau masih ada fisiknya, itu berarti najis. Aduh, bau nih. Bapak pegang, oh licin-licin ini. Wah, berarti masih ada itu, masih ada. Ya. Tapi kalau sudah nggak licin, memang sudah keset begitu, tapi kita cium masih bau, itu logis, biasa. Namanya atharun najasa, bekasnya najis. Kita hilangkannya pakai apa? Kita hilangkannya pakai sabun misalnya. Oke. Orang yang kena jilatan anjing atau kena najis mughalladhah, apakah bisa tanah atau debunya digantikan dengan sabun? Itu ulama beda pendapat. Mutaakhirin Syafi'iyah ada yang bilang nggak bisa. Tanah itu baku. Disebut nasnya baku, sebut nasnya. Kalau disebut nasnya, kita tidak bisa menggantikan nas ini dengan materi yang lain, nggak bisa. Tapi kita bisa ganti tuh batu pakai tisu bisa, padahal ada nasnya batu. Tapi kita misalnya bisa ganti itu siwak pakai apa?
pakai sikat gigi misalnya, padahal ada nasnya. Beda pendapat. Memang kecenderungan fikih itu dua macam. Sering saya sampaikan, kecenderungan fikih itu dua macam. Satu, ihtiyati itu adalah hati-hati. Apa yang disebut cukupkan sampai di situ. Ada yang kedua, sikapnya takyifi, cari praktisnya bagaimana. Misalnya ini mungkin sering saya contohin. Bapak misalnya malam-malam jam 2:30 lewat lampu merah tanah tinggi. Polisi nggak ada, Pak. Polisi nggak ada. Kamera tidak ada. Lampunya merah, depan kosong. Bapak terobos atau tunggu kira-kira? Kira-kira polisi nggak ada ya, jelas-jelas polisinya nggak ada, kamera tidak ada. Kadang-kadang polisi nggak ada kamera, takut juga gitu kan. Polisi tidak ada, kamera tidak ada, dan depan kita yakin kosong. Kira-kira mohon maaf tuh, Bapak bawa kendaraan lanjut apa tunggu? Kira-kira kebanyakan lanjut, tapi yang nunggu ada apa enggak? Ada. Yang nunggu tuh kalau ditanya kenapa? Karena lampunya merah. Bodoh amat itu. Mau depan ada mobil kayak ada polisi kayak. Saya diajari peraturan, kalau lampunya merah ya tunggu begitu kan. Ini orang-orang yang sifatnya mohon maaf nasi, memang terpaku pada nasnya begitu. Lampunya memang nggak ada orang, nggak ada kendaraan, tapi lampunya kan merah. Aturannya kalau lampu merah itu nggak boleh jalan, ya sudah kan. Tapi bagi orang yang sifatnya pikir maslahat, itu nanti beda. Loh, lampu itu dikasih merah supaya tidak terjadi kecelakaan. Sudah jelas-jelas gak ada kecelakaan. Ngapain nunggu? Kurang kerjaan kan gitu ya kan. Meskipun kalau ada polisi tetap kena tilang juga itu kan gitu ya. Fikih juga sama. Ada yang berhenti pada teksnya begitu, teksnya menggunakan tanah, ya sudah tanah. Ada yang kemudian menganggap materi tanah itu materi yang dianggap paling cocok menghilangkan najis mughalladhah di masa itu. Kalau seandainya dalam bahasa mereka, kalau seandainya di masa Nabi sudah ada sabun, ya kemungkinan Nabi pakai sabun ya. Jadi itu yang pertama, cara menghilangkan atau mensucikan najis mughalladhah. Yang kedua, cara mensucikan najis mukhaffafah, yang paling ringan tadi. Ya. Jadi pernah ada hadis ada bayi dibawa ke hadapan Rasul, ya. Ada bayi dibawa ke hadapan Rasul itu, ya. Macam-macam. Kadang-kadang pengen ditahnik, kadang-kadang pengen didoain, macam-macam, ya. Kadang-kadang juga hanya ingin mendapatkan mendapatkan fadilah, keutamaan, melihat ataupun bertemu dengan Rasul. Orang yang pernah melihat ataupun bertemu dengan Rasul nanti akan dianggap sebagai sahabat. Yang hidup semasa dengan Rasul, kalau tidak pernah bertemu atau tidak pernah melihat Rasul, tidak dianggap sebagai sahabat. Dianggap sebagai tabi'in. Misalnya siapa? Uwais Al-Qarni, terkenal Uwais Al-Qarni. Hidup di masa Rasul, masuk Islam di masa Rasul, tinggal di Yaman, datang ke Madinah, nggak ketemu sama Rasul, pulang lagi. Maka orang ini, sebagaimanapun kualitas keimanannya, kita tidak anggap sebagai sahabat, akan dianggap sebagai tabi'in. Maka banyak itu anak-anak kecil itu yang kemudian hadir di majelisnya Nabi ada. Bahkan Nabi itu pernah Nabi pernah mempercepat gerakan sholatnya ketika dalam sholat Nabi dengar ada bayi yang nangis, kan begitu, ada bayi nangis. Jadi biasa bawa bayi ke masjidnya Rasul itu berarti biasa. Ada orang datang bawa bayi ke hadapan Rasul, digendong sama Rasul. Ketika digendong sama Rasulnya diompolin, dipipisin, biasa, manusiawi itu, manusiawi. Nggak perlu kita ngomong, ini bayi kurang ajar amat nih, dari kecil aja dia udah kencingin Rasul gitu. Ya manusiawi namanya, pegang bayi, bayinya ngompol, itu logis, manusiawi.
Lalu kemudian Rasul itu tidak kemudian membasuh bajunya, tidak. Ketika Rasul kemudian keompolan itu, kata Rasul, ambilin air dikit. Ambil air, Rasul cuma begini-begini aja. Jadi nggak heboh kemudian kayak bapak-bapak pas diompolin ya, ngamuk-ngamuk sama istrinya, buka baju, ayo cepet laundry. Enggak, biasa aja Rasul, santai. Kalem, woles kata anak sekarang gitu ya. Ambil air, Rasul cuma begini, percikin doang sama Rasul. Sahabat semuanya melihat. Sahabat kemudian mencatat apa yang membedakan kasus ini dengan kasus yang lain. Harus ada perbedaannya, distingsinya apa? Harus jelas. Biasanya Rasul kalau ketemu dengan najis, Rasul ngambil ember siram, kan begitu. Contoh, ketika ada apa? Ada orang dulu di masa Rasul, orang Arab pedalaman yang kencing disebut apa? Kencing di pojokan masjid. Kencing pojokan masjid. Di masa Rasul kejadian itu, kencing di pojokan masjid dan keluar dari masjid dengan selamat, aman sentosa begitu kan. Coba Bapak sekarang kencing di masjid begitu. Kalau nggak digebukin massa kan begitu ya kan. Ada orang kencing di pojokan masjid. Itu posisinya bukan gak ada orang yang tahu, posisinya ada Rasul di situ, bukan cuma ada Rasul, ada banyak sahabat di situ, ada banyak sahabat. Ketika orang ini kencing, santai bener, angkat gamisnya, kencing aja berdiri gitu kan. Umar bin Khattab tahu, Umar bin Khattab berdiri, sudah bisa ditebakkan kelanjutannya gimana kira-kira. Rasul bilang, "Alam mahlak ya Umar, santai Umar, santai." Umar ini udah kesel, kok bisa-bisanya ada orang kencing di pojokan masjid. 3 hal Pak. 1, orang ini memang orang Arab Badu, orang Arab pedalaman. Orang Arab pedalaman itu yang memang apa? Yang memang dia kencing dan berak dimanapun biasa saja, nggak ada. Mohon maaf kalau negara zaman sekarang yang masih biasa kencing sembarangan, itu Asia Selatan. Sama Cina, Asia Selatan sama Cina. Yang kalau di mana saja, itu orang di India atau di mana, itu biasa Pak lagi. Tengah-tengah jalan begini kemudian berhenti dan kemudian kencing di pinggiran jalan, kencing. Kalau di kita biasanya yang masih suka pipis sembarangan itu ya, mohon maaf. Itu yang transportasi lah begitu biasanya itu ya. Udah pinggir jalan itu. Makanya rata itu terminal itu bau pesing semuanya gitu kan, ya kan. Artinya apa? Artinya memang wawasannya dia untuk kencing sembarangan itu biasa. 1 itu. Kedua, Masjid Nabawi di masa Rasul memang tidak ada toiletnya, tidak ada. Jangankan Masjid Nabawi di masa Rasul, bapak kecil itu punya WC apa enggak kira-kira di rumahnya? Saya masih ngalamin Pak, kecil itu kalau berak itu di kebun Pak, masih ngalamin. Nggak punya WC. Dan sampai sekarang di banyak daerah ya, misalnya kalau di Banten itu Kabupaten Tangerang, banyak rumah yang kemudian satu rumah itu motornya lebih dari 2, tapi nggak punya WC, masih banyak. Beraknya masih di kali, beraknya masih di mana, itu masih biasa. Kenapa? Ya karena memang masjidnya itu nggak punya toilet. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang ini memang belum paham tentang najis, tentang kesucian belum paham. Dia kencing di pojokan masjid, Umar bangun, lalu kemudian apa? Rasul nahan Umar, santai Umar, udah. Selesai orang ini kencing, Umar dipanggil Rasul, Umar ambilin ember. Umar yang disuruh bersihin kencingnya orang itu. Gondoknya kayak gimana itu ya Umar bin Khattab kira-kira? Gondoknya kayak gimana? Lalu kemudian Rasul kasih apa? Rasul kasih pemahaman terhadap Umar. Ini penting buat kita, pola dakwahnya Rasul seperti apa. Jadi bukan asal kencang, bukan asal keras, bukan. Ya, jadi dakwah itu ya pakai apa? Pakai ilmu, pakai strategi. Rasul bilang, orang lagi kencing, kamu paranin, kemudian kamu kejar, yang ada orangnya lari, kan begitu. Yang awalnya kencingnya cuma di situ, ketika dia lari, satu masjid najis semua, kan begitu. Karena nanti lari sambil kencing, kan begitu. Awalnya kencingnya terpusat di situ.
dikejar sama Umar ke sana, ya kencingnya terus saja meleper terus kan. Maka Rasul kasih pemahaman. Sahabat memperhatikan perbedaan ini, memperhatikan perbedaan. Kenapa ketika orang Baduy itu kencing disiram oleh Rasul dengan apa? 1 ember, tapi ketika bayi laki-laki ini kencing kok tidak disiram dengan 1 ember? Tidak. Dipahami perbedaannya, kemudian dicari bedanya apa? Oh, ini satu yang ngompol bayi laki-laki, ngompol bayi laki-laki. Kedua, apakah hukum ini berlaku untuk bayi perempuan? Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak, ya karena kasusnya itu bayi laki-laki. Yang kedua, bayi ini di bawah usia 2 tahun. Itu nanti menjadi apa? Menjadi catatan hukum itu. Jadi kalau ada balita lebih dari 2 tahun, berarti kencingnya sudah bukan mukhaffafah. Bayinya laki-laki, umurnya di bawah 2 tahun, hanya mengkonsumsi ASI, kan begitu. Anak sekarang kadang-kadang itu baru umur setahun udah makan telur, udah makan macam-macam ini. Ini hanya mengkonsumsi apa? Hanya mengkonsumsi ASI ya. Maka ini nanti perbedaan-perbedaan ini dicatat menjadi hukum. Bahwa najis mukhaffafah adalah najis kencingnya bayi laki-laki di bawah usia 2 tahun yang hanya mengkonsumsi air susu ibunya. Oke ya. Jadi cara membersihkan benda terkena najis jelas. Kalau mukhaffafah cukup dipercikan air, najis yang ringan. Kalau mughalladhah, najis yang berat 7 kali salah satunya dengan debu. Kalau mutawassithah, dihilangkan benda najisnya lalu kemudian disiram dengan air. Ini yang mutanajis. Ada nanti cara mensucikan benda najis, bukan benda terkena najis, bukan. Tapi benda najis dari asli kemudian berubah hukum menjadi suci. Beda kasus Pak ya. Kalau yang pertama nih tadi benda suci, kena najis, suci lagi. Baju saya suci, kena air kencing, namanya mutanajis, terkena najis. Saya sirami pakai air, nanti berubah menjadi suci lagi. Dari suci kena najis, suci lagi. Kasus yang kedua beda. Benda najis berubah hukum menjadi suci. Kalau dalam konsep fikih namanya istihalah. Istihalah itu berubahnya unsur benda, itu istihalah. Yang sering dicontohin sama orang itu biasanya adalah beberapa hal. Misalnya khamr yang berubah menjadi cuka, jadi cuka. Kalau bapak-bapak tinggal di daerah, di kampung itu ada pohon namanya pohon nira Pak ya, pohon nira. Kolang-kaling ya, pohon nira itu kolang-kaling. Itu disadap, nanti keluar cairan Pak ya, keluar cairan. Cairannya itu bening, rasanya manis-manis asam, manis-manis asam ya. Kalau kata orang Jawa, saya sempat mondok di Jawa, namanya legen ya. Saya dulu mondok di Langitan, di Tuban itu umum sekali. Banyak sekali pohon apa? Siwalan itu ya, kolang-kaling, nira itu banyak sekali itu. Itu namanya legen. Legen itu bening, rasanya manis-manis asam. Kalau kata orang Tangerang, itu namanya tuak Pak, namanya tuak. Dulu biasa dijajakan di pasar itu, di dekat stasiun, biasanya jualannya pakai bambu itu, namanya tuak. Beda kalau tuak versi orang Tangerang itu yang belum mabuk, itu tuak itu yang belum mabuk. Tapi kalau versi orang Jawa tuak itu yang sudah mabuk, yang sudah mabuk itu ya. Legen ini yang awalnya dulu di Paris Indah suka saya beli, ada tuh orang yang jual siwalan juga itu, kadang di botol aqua tuh dia jual legen juga itu ya. Itu nanti lama-lama legennya ini akan berubah menjadi butek. Keruh sekali ya. Awalnya putih warnanya, nanti lama-lama berubah menjadi butek, menjadi keruh begitu. Itu berbusa. Saya belum pernah nyoba, yang sudah keruh itu saya belum pernah nyoba. Itu yang versi orang bilang, ini yang sudah mabuk. Biasanya 3 sampai 4 hari dari mulai hasil endapan itu dibiarkan. Itu nanti lama-lama dia berubah menjadi arak itu atau berubah menjadi tuak, khamr itu ya.
Ya. Nanti lama-lama itu akan berubah menjadi cuka. Warnanya berubah menjadi jernih, rasanya asam. Kalau lihat prosesnya berarti awalnya putih, bukan bening. Awalnya putih, rasanya manis asam, suci dan halal. Berubah menjadi keruh. Ketika menjadi keruh, berbusa, rasanya saya nggak tahu. Memang nggak boleh nyoba, begitu kan? Itu haram dan najis, itu khamr. Lama-lama dia berubah lagi menjadi apa? Dia berubah menjadi cuka. Warnanya bening, jernih, rasanya asam. Ini suci dan halal, suci dan nggak ada masalah. Ya. Atau orang nyontohkan biasanya apa? Dicontohkan biasanya juga adalah kulit bangkai. Bangkai itu najis. Yang tidak najis cuma 3. Bangkai ikan, bangkai belalang, dan mayat manusia. Mayat itu versi halus dari bangkai. Dalam bahasa Arab artinya mayat itu bangkai. Tapi kan kita nggak mungkin ngomong manusia bangkai, kan nggak mungkin. Nggak mungkin ada orang yang meninggal bapak tanya, nanti bangkainya mau disolatin jam berapa, kan nggak mungkin begitu. Nanti bangkainya mau dikukan, nggak mungkin. Kita nyebutnya apa? Kita nyebutnya mayat begitu. 3 hal ini suci begitu kan. Ada bangkai kambing, ada bangkai sapi, ada bangkai macam-macam. Kemarin waktu PMK, saya habis Idul Adha itu ke Madura, main ke rumah teman saya. Itu saya saksikan sendiri di banyak gang-gang itu sapi mati dibiarkan saja. Sakit PMK begitu, kemudian udah rebahan begitu. Saya tanya teman saya, kenapa? Ini 2-3 hari lagi mati katanya udah. Karena hujan juga mati ini itu. Banyak sekali bangkai sapi itu. Itu dagingnya memang haram, bangkainya memang najis, tapi kulit bangkai itu bisa menjadi suci, bisa. Dengan cara apa? Dengan cara disamak. Disamak itu di apa? Disamak itu dihilangkan bekas-bekas daging, lemak, gaji, otot yang melekat di kulit, yang membuat kulit itu berbau. Terserah mau prosesnya herbal, mau prosesnya kimia, pokoknya kulit itu nanti hanya kulit, tidak melekat benda lain selain kulit, tidak melekat. Kalau sudah tinggal kulit, itu nanti namanya kulit tersamak, kulit olahan. Itu juga sama. Awalnya kulit itu bangkai najis, ketika tersamak dia menjadi apa? Dia menjadi suci. Atau contoh juga yang biasa orang contohin itu biogas, Pak ya, biogas. Biogas itu kotoran tinja yang diolah menjadi gas. Ya, sudah banyak tempat itu. Belum lama sebetulnya pondok kami itu dapat tawaran bikin biogas itu. Cuma syaratnya memang WC-nya itu ya nggak disiram pakai air WC-nya. Santri itu susah. Nah kalau santri itu nggak bisa jauh dari air, nggak bisa. Ya. Maka itu biogas itu banyak bantuan dari pemerintah. Itu kotoran tinja itu diolah, nanti berubah menjadi gas, disalurkan gasnya ke dapur santri misalnya kan begitu ya. Itu apa hukumnya? Itu hukumnya suci. Kenapa suci? Istihalah, sudah berubah unsur kimiawinya ya. Jadi ada mensucikan benda yang kena najis tadi, mutawassithah, mukhaffafah, mughallazah. Ada mensucikan benda yang najis seperti menyamak tadi, khamr yang berubah menjadi cuka, atau contohnya biogas tadi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua itu Ustaz, mohon penjelasan mengenai ayat ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mengenai najis yang membandel kan gitu. Bukan cuma noda yang membandel kan, najis juga ada kan begitu. Ini tadi membersihkan pakaiannya maksudnya ya. Oke. Tadi sudah sempat saya singgung tentang fisik najis dengan efek najis. Tadi kalau nggak salah saya jelaskan tentang yang kita habis cebok, tangan kita ini masih bau. Najisnya sudah hilang, tapi bekasnya masih ada kan begitu. Itu bekas, najisnya sudah hilang. Baju yang kena noda najis itu menghilangkannya memang susah. Misalnya mohon maaf, baju saya kena darah di sini. Ini yang awal warnanya merah, nanti berubah jadi coklat, nanti berubah jadi kuning. Itu kadang-kadang sampai berapa kali mencuci baru kemudian apa? Bekas warnanya ini hilang sampai beberapa kali mencuci kan begitu. Oke. Patokan yang pertama adalah ketika baju itu kita rendam, maka air rendemannya najis. Itu patokan yang pertama. Jadi kita taruh di ember, kita tuangkan air atau kita kucurkan keran itu, kita rendam, maka air rendemannya najis. Harus kita bedakan. Maka penting membedakan rendeman cucian, benda pakaian yang najis dengan pakaian yang tidak najis. Itu penting. Kalau ibu-ibu itu bedainnya cuma yang putih sama yang warna, biasanya itu. Kalau saya bedainnya sama istri itu, bedakan terutama kalau kita pakai mesin cuci ya, karena nanti kan muter itu kan muter ya. Kalau kita pakai mesin cuci itu, bedakan antara yang najis dengan yang tidak najis. Kecuali kalau mau repot 2 kali. Kalau mau repot 2 kali itu artinya sesudah dicuci masih kita masih kita rendam lagi. Kalau mau repot 2 kali silakan. Tapi kalau nggak mau repot 2 kali, kalau air yang rendeman pakaian yang kotor saja, yang tidak najis, itu nanti air rendamannya nggak najis, nggak ada masalah. Nah, caranya adalah pakaian yang najis rendam dulu di bak yang terpisah, karena nanti airnya menjadi najis, dia tidak nyampuri yang lain. Lalu kemudian kita bilas, sesudah kita bilas dia menjadi suci, baru kita gabungkan dengan yang lain. Sesudah kita bilas kok masih ada noda darahnya misalnya, atau kok masih ada bau najisnya, itu nanti kita sebut bukan sebagai fisik najis. Dia kita sebut sebagai apa? Sebagai bekas najis. Apa hukumnya? Bekas najis itu nggak apa-apa. Jadi kita sholat, bajunya sudah kita suci, masih ada bekas darahnya, kita pakai sholat, nggak apa-apa. Yang penting sudah ada usaha untuk mencuci tadi. Jadi najis yang membandel itu hukumnya nggak ada masalah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam ayat Al-Quran itu kadang-kadang disebut sebagai najis, kadang-kadang disebut sebagai rijsun. Sama. Rijsun itu juga artinya najis. Cuma nanti 2 macam. Ada najis itu maksudnya fisiknya memang najis. Ada maksudnya adalah statusnya yang najis. Beda. Misalnya ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan. Kan begitu. Fajtanibu. Sesungguhnya khamr, judi dan judi adalah najis. Khamr najis kita maklum, memang khamr itu najis kan. Tapi judi najis itu bagaimana? Ada orang bisa main kartu, salaman, nggak boleh salaman, lu mah najis, bisa pegang kan tidak ya. Itu maksudnya apa? Status perbuatan dia kotor. Jadi perbuatannya yang najis, bukan fisiknya yang najis, bukan sama. Ya. Orang musyrik juga sama. Orang musyrik itu nanti kaitannya bukan kepada najis fisiknya, bukan. Tapi najis atau kotor keyakinannya. Nanti efeknya sebetulnya bukan pada sentuhan kulit kita, kontak fisik dengan orang musyrik, bukan. Nanti kaitannya, bolehkah mereka masuk masjid? Itu yang pertama. Bolehkah mereka masuk ke dalam Ka'bah? Karena nanti ayatnya itu ya,
Dalam surat At-Taubah itu nanti ayatnya mereka nggak boleh lagi mendekat ke Masjidil Haram sesudah ini, kan begitu ayatnya. Jadi kaitannya bukan soal najis fisiknya, tapi status keyakinannya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Ada pertanyaan yang lain silakan. Ya silakan. Oke. Kedua, orang tua kan suka di mana-mana, kita nggak tahu, juga kayaknya masih dia nggak mengaku lah, berarti itu bisa. Ya. Ada air sama sampo, saya ingat pernah ada perdebatan dulu tentang mandi dulu. Nah itu katanya jangan sampo dulu karena airnya itu karena air ketika kena sampo jadi dia berubah sifat, jadi mandi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini banyak juga. Tadi yang pertama apa? Saya agak lupa. Oke, cipratan. Ya. Cipratan najis itu ada yang sifatnya bisa kita hindari, ada yang tidak bisa kita hindari. Sebetulnya hampir setiap orang kalau kencing tuh nyiprat, hampir semua begitu pasti. Cuma ada yang kita sadari, ada yang tidak kita sadari. Patokannya kan itu. Kayak misalnya bapak, mohon maaf buang air, nyemplung kan kotorannya. Itu kalau misalnya dengan tekanan dan gaya, itu kira-kira nyiprat apa enggak? Ya pasti nyiprat lah, nyiprat pasti kan gitu kan. Boleh kalau misalnya mohon maaf kotorannya gede-gede gitu, udah lama dia nggak buang air begitu kan, itu pasti nyiprat kan, pasti nyiprat kan. Cuma patokannya nanti kita sadar apa enggak nyipratnya bagian mana atau tidak. Maka ada satu rumusan, sesuatu yang tidak bisa kita hindari itu dimakfu, tidak bisa kita hindari. Dianggap tidak apa-apa kalau tidak bisa kita hindari. Jadi cipratan yang sedikit misalnya kena badan itu bisa kita siram. Tapi cipratan yang sedikit yang ada di celana atau yang ada di baju kadang-kadang tidak kita sadari, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kita sholat menggunakan baju atau celana itu. Kecuali kalau kepipisan itu nggak bisa. Jadi memang kita nggak kuat nahan pipis, kebelet, kena sedikit. Nah, kalau itu bukan cipratan namanya, itu sudah air kencing namanya. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, ada motor masuk rumah, begitu kan? Nah. Oke. Najis itu harus sesuatu yang kita ketahui. Kalau kita masih ragu, maka status hukum najis itu tidak ada. Kalau kita masih ragu ya. Motor kita habis jalan di luar, jalanan tuh pasti kotor. Kalau kotornya pasti, kalau najisnya belum tentu. Kecuali pas motor kita masuk rumah ada bangkai tikusnya misalnya di motor. Loh ini kok ada buntut tikus? Itu pasti najis kalau itu. Karena yakin kita tahu. Oke. Orang tua juga sama. Misalnya ada orang tua yang sudah uzur, kemudian misalnya pipis atau apa. Ada hal-hal yang bisa kita identifikasi. Orang tuanya nggak ngaku misalnya, tapi kok baunya pesing di situ, maka kita ambil langkah hati-hati. Tapi kalau misalnya baunya nggak pesing, orang tua juga bilang di situ nggak pipis, nggak ada masalah. Yakini saja kalau tidak ada najis di situ ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oh ya, itu kaitan pertama adalah tentang meratakan badan dengan air. Kalau kita misalnya pakai sampo dulu atau pakai sabun dulu, itu bisa jadi ketika kita belum teliti membilas masih ada bagian tubuh yang nggak kena air. Itu kaitan pertamanya ke situ. Misalnya begini, Pak. Bapak pakai sampo, belum rata dengan air dulu. Ketika kemudian kita bilas, kita merasa sudah basah semua ini. Padahal bisa jadi basahnya bukan basah air, basahnya basah sampo, itu yang pertama. Adapun soal air yang berubah karena adanya sampo di situ, itu sifatnya sebetulnya perbedaan pendapat saja. Tapi yang lebih utama hati-hatinya di situ. Jangan sampai ada
anggota tubuh yang belum terkena air, itu sebetulnya poinnya di situ ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, silakan. Mengenai binatang yang diklasifikasikan identik dengan najis, yang saya tahu anjing dan babi misalnya. Ya. Yang saya tanyakan bagaimana mengenai binatang yang mungkin karakteristiknya sama seperti itu. Dan yang kedua, binatang anjing yang sudah diproses dan dimasak, apakah hukum najisnya tidak diharap atau gimana? Oke. Bismillahirrahmanirrahim ya. Sahabat itu memperhatikan sekali apa yang diucapkan oleh Nabi dan apa yang dilakukan oleh Nabi. Kasus pertama tadi tentang anjing. Anjing itu binatang satu dia karnivora ya, memakan daging, karnivora. Yang kedua dia binatang yang bisa didomestikasi, bisa dipelihara. Yang ketiga anjing itu relatif mendekat dengan manusia, begitu kan? Ada di sekitar manusia, begitu. Ketika Nabi bilang kalau anjing menjilat tempat airmu basuh 7 kali dengan debu, itu pertanyaan pertama sahabat, bagaimana kalau kucing? Bagaimana kalau kucing? Itu sahabat nanya, Nabi, kalau kucing bagaimana? Nabi dengan tegas membedakan. Nabi bilang, innaha minat tawafina alaikum. Kata Nabi, kalau kucing tidak apa-apa. Kalau kucing tidak apa-apa. Padahal kalau kita lihat sebetulnya itu lebih sering kucing makan tikus gitu kan, lebih sering kucing makan tikus apa berdarah-darah begitu kan, barbar begitu kan kita lihat. Tapi Nabi bilangnya apa? Nabi bedakan, innaha minat tawafina alaikum. Kucing itu sering keluar masuk rumahmu, enggak apa-apa. Kalau kucing dianggap sama dengan najis, bapak-bapak mungkin senang, ibu-ibu yang puyeng ngepel terus kan gitu ya kan? Jadi Nabi bilang kucing enggak apa-apa, kecuali kalau kucing ada najisnya. Kucing habis makan tikus, giginya berdarah-darah, kemudian masuk ke kolam air kita, jelas najis, tapi tidak mughalladhah. Najisnya mutawasithah kan begitu. Jadi hukum itu hanya melekat pada anjing dan babi saja, hanya melekat pada itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi tentang apa? Daging anjing yang sudah dimasak, apakah berubah unsur kimiawinya? Ya tidak, tetap daging anjing. Tetap. Ini beda dengan ini ya, beda dengan vaksin ya, beda dengan vaksin. Kalau vaksin itu inang virusnya itu kan pakai apa? Pakai gelatin ya, kalau nggak salah dia pakai gelatin ya, yang diekstrak dari enzim babi kan begitu, ekstrak babi. Itu sudah berubah unsur kimiawi dari yang awalnya daging atau lemak atau lemak bagian bawah kaki kan begitu. Itu sudah berubah kemudian menjadi apa? Sudah berubah kemudian menjadi unsur kimiawi yang lain. Itu namanya istihalah, berubah bentuk. Tapi kalau daging anjing kemudian berubah menjadi anjing rica-rica, itu kan masih daging-daging juga, nggak ada yang berubah. Cuman tadinya nggak ada micinnya, ada micinnya gitu kan. Tadinya nggak, jadi masih sama dia, masih sama ya. Beda kalau kemudian Beda kalau kemudian berubah unsur kimiawinya, unsur kimiawinya berubah ya. Jadi misalnya dulu sempat rame Ajinomoto ya itu tahun 2000 kalau nggak salah, 99 atau 2000 itu Ajinomoto itu ya. Itu kalau kemudian itu ada salah satu ulama dulu, saya ingat sekali, itu nyebutkan satu redaksi, seingat saya itu dari kitab Imam Ghazali, cuman saya lupa. Nah, bunyinya kurang lebih begini, lau faradna, kalau kita andaikan ada babi jatuh ke tambak garam, kan begitu. Ada babi jatuh ke tambak garam, mati, menjadi bangkai dan terurai di situ, kan begitu. Itu kan berarti kan garamnya ngandung aroma babi, kan begitu kan ya. Jadi kasusnya ada babi jatuh ke tambak garam begitu, lalu kemudian menjadi bangkai, terurai dan nggak bisa dipisahkan mana yang bangkai mana yang bukan begitu. Itu maka garam yang ada di situ tetap halal, tetap halal.
Kenapa tetap halal? Ya karena babinya sudah tidak ada. Sekarang yang ada hanya garam. Menurut pendapat sebagian, itu namanya istihalah, berubah bentuk. Dari yang awalnya apa? Yang awalnya adalah babi fisik, kemudian menjadi garam. Kalau masakan anjing itu ya tetap itu, belum berubah fisik itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sama. Artinya kalau hukumnya belum berubah, maka statusnya juga belum berubah. Statusnya belum berubah. Ya, kaitannya dengan ini penting. Bismillah. Saya sering dapat undangan nikah begitu, kondangan. Itu ke hotel yang kadang-kadang prasmanannya 2 jalur. Jadi ada yang apa? Prasmanan halal dengan prasmanan yang tidak halal begitu, sering. Repotnya setelah kami teliti, saya sampai akhirnya bikin surat, dan kita dari Komisi Hukum Perundang-undangan MUI itu sampai pernah ngecek kitchen. Ini yang repot itu, ada hotel yang prasmanannya 2 jalur, halal dan non halal, kitchennya 1 sama. Ini masalah. Kalau kitchennya beda, saya aman, Pak. Kalau kitchennya beda, saya aman. Kenapa saya aman? Tenang, Ustaz. Makanan yang halal, dapurnya sebelah sana, alatnya sebelah sana. Kan begitu kan. Yang repot ini kan, masakannya emang 2 jalur. Yang ini kebuli misalnya, jelas begitu kan. Yang ini kemudian yang tidak halal tadi begitu kan. Tapi pancinya sama. Jadi habis dia bikin mungkin daging babi, kemudian dia bikin daging kambing, dan kemudian minyaknya masih sama juga kadang-kadang. Ini yang repot kan di situ. Maka betul pertanyaan Bapak tadi, statusnya apa? Statusnya tetap najis. Sampai kemudian Sampai kemudian mohon maaf, wajannya, kualinya, pancinya, kalau memang itu dipakai untuk masak babi dan anjing ya sudah disucikan. Kalau pakai pendapat yang tadi 7 kali dengan debu. Atau kalau pakai pendapat yang belakangan tadi, ya 7 kali dengan sabun, kan begitu. Repotnya kan orang tidak seteliti itu untuk kemudian bersihin alat masak gitu ya. Jadi status hukumnya masih sama ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Bismillah. Kalau sudah tidak ada yang tanya, sama-sama kita tutup dengan doa. Sebelum doa kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma lakal hamdu syukra, lakal mannu fadla, wa anta rabbuna haqqa, wa nahnu abiduka riqqa, wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir, wa ya jabira kulli kasir, wa ya sahiba kulli farid, wa ya mughniya kulli faqir, wa ya muqawwiya kulli dha'if, wa ya ma'mana kulli makhib. Yassir alaina kulla asir, fataysirul asir alayka yassir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir. Hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir, wa anta alimun biha wa basir wa khabir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.